Assalamualaikum, hai Mams, ketemu lagi di Mamsi Channel. Gimana nih Mams, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini Mamci bakal ngebahas si blender kapsul. Pengen tahu lebih jelas gimana dari kelemahan dan kelebihan dari si blender kapsul ini? Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komen ya Mams. Oke, kita mulai aja. Ini namanya blender kapsul. Ini kayaknya udah sering banget warawiri di marketplace Indonesia seperti Shopee, Tokped, dan yang lainnya. Blender kapsul ini dibanderol di harga kisaran 90 sampai dengan 150 ribu aja, Mams. Untuk kelemahan dan kelebihannya kita review. Saya sudah pakai si blender kapsul ini kisaran mau satu tahun setengah. Untuk pemakaian sih agak lumayan jarang sih ya Mams, karena saya juga tidak terlalu sering membuat bumbu halus atau membuat jus. Untuk kelebihan dari si kapsul blender ini atau blender kapsul ini adalah yang pertama adalah mudah dalam penggunaan. Jadi dalam penggunaan itu mudah banget. Ini tadi komponennya tuh ada 4 macam sebenarnya. Ini kepalanya, ini ada penutupnya, ini pisaunya, dan ini tempatnya. Jadi pada saat penggunaan kita posisikan dulu si pisaunya ada di tempatnya. Setelah itu kita masukkan bahannya ke dalam, ditutup. Karena ini ada 2 porsi, jadi memang yang besar ini posisinya di bawah dan yang kecil posisinya di atas. Nanti bakal kelihatan kok langsung. Setelah ditutup seperti ini, kita tutup. Ini nggak ada tombol on off-nya, jadi bisa langsung dalam penggunaan. Kita colokkan ke saklar, ditekan, tekan seperti ini. Ini udah kelihatan, kita tekan. Itu langsung nyala begitu. Kelebihannya itu mudah dalam penggunaan. Kalau menurut saya sih mudah banget sih ini. Terus ketika sudah beres di blender, kita ambil pisaunya atau dikeluarkan bumbu-bumbunya. Ini diambil dengan sendok atau spatula gitu, gampang banget Mams, karena emang si lingkarannya diameternya besar, bahkan tangan pun nyampe ke sini. Beda hal dengan blender zaman dulu kan itu agak memanjang, jadi kita untuk membersihkan, mengambil sisa-sisa makanan di dalamnya itu agak kesulitan. Kalau ini enggak, gampang banget. Dan yang kedua itu mudah dalam membersihkannya. Jadi tinggal ini dibersihkan seperti biasa, pakai spons dan sabun. Ini juga si pisaunya juga dan juga penutupnya, tinggal dibersihkan. Setelah beberapa kali pemakaian, saya merasa tidak ada makanan yang dari di dalam blender ini keciprat di atas mesin. Jadi otomatis kesini tuh kita nggak usah nyuci deh kasarnya, dan itu nggak bisa dicuci, tinggal dilap-lap aja di bagian atasnya ini. Terus nyaris multifungsi sih si alat ini, karena bisa blender es batu juga, terus bisa ngeblend daging juga, menghaluskan daging, terus bumbu basah itu otomatis, dan juga bikin jus. Dengan porsi tempat sebesar ini otomatis bisa lah bikin jus untuk 1-2 orang. Dan juga karena kapasitas yang besar, maksudnya diameternya yang besar, sehingga membersihkan dan mengambil sisa makanan di dalam juga itu sangat dimudahkan. Selain dari kelebihan, si blender kapsul ini pun punya kelemahan ya Mams. Oh mohon maaf, ini kelebihannya satu lagi nih. Kelebihannya itu adalah ringan. Ini tuh gampang banget, ringan, nggak kayak blender zaman dulu tuh agak susah. Ini tuh ringan banget. Terus dalam penyimpanan juga mudah, tinggal disimpan begitu aja, tidak menghabiskan banyak ruang, karena hanya memang segini komponennya, itu simple. Selain dari kelebihan, si blender kapsul ini pun punya kelemahan. Kelemahannya adalah yang pertama,
ini karena terbuat dari mika, bukan dari kaca, sehingga riskan pecah. Ini riskan pecah banget. Jadi memang dalam penyimpanan, pengambilan itu emang benar-benar harus hati-hati ya, Mams. Dan yang kedua adalah karena ini, kalau setahu saya, dilihat dari packagingnya, dilihat dari sidusnya itu, ini terbuat ini tuh made in China kalau nggak salah ya, made in China. Dan ketika beberapa produk made in China dan yang belum punya lisensi atau belum punya izin di Indonesia secara resmi, komponennya agak susah gitu. Dan ini tuh kapsul ini tuh tidak punya garansi, itu yang sangat disayangkan. Dan dalam penggunaan itu tidak bisa nyambil gitu, Mams. Jadi ketika kita ngeblender, ketika kita ngeblend, si blender ini tuh nyala ketika ditekan. Jadi otomatis kita nggak bisa nyambil nyuci piring dan lainnya. Biasanya kalau mama begitu kan ya, Mams, kita bisa ngerjain satu hal dan hal yang lainnya. Kalau blender ini tuh nggak, memang harus ada penanganan khusus. Jadi kalau sambil, karena porsinya ditekan, jadi kita harus nunggu sampai benar-benar halus baru bisa melakukan hal-hal yang lainnya. Segitu dulu untuk reviewnya. Dalam penggunaan dan dalam pemakaian, pembersihan, dan segala macam penilaian, saya kasih nilai untuk si blender kapsul ini di 75. Dan Mami bisa beli di marketplace Indonesia dengan harga di kisaran 90-150 ribu rupiah. Terima kasih ya, Mam, sudah nonton video Mamci untuk review blender kapsul ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komen ya, Mam, biar Mamci semangat terus untuk review-reviewnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.